Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Fernanda Stefani dari program studi pendidikan biologi Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu media pembelajaran yang efektif untuk digunakan teman-teman pengajar masa kini. Nah, apalagi saat sedang dalam pandemi dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Aplikasi yang dapat menarik siswa untuk belajar yaitu adalah Canva. Canva adalah sebuah aplikasi desain grafis online untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya yang mudah digunakan untuk pemula sekalipun. Dan Canva merupakan salah satu aplikasi online yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran yang menarik yang dapat kita temukan di Android, iOS, maupun di web. Jika melalui handphone, Canva dapat diunduh secara gratis di App Store maupun Play Store dengan ukuran yang relatif kecil yaitu 28 MB. Sedangkan jika melalui web, komputer, atau laptop, kita bisa langsung cari di kolom search atau kolom pencarian dengan kata kunci Canva atau canva.com dan tidak perlu di-download. Bagaimana sih cara penggunaannya dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Google saya. Langsung kita bisa cari di kolom search ini atau ini. Kita bisa langsung ketik canva.com. Nah, ini adalah tampilan awal dari Canva. Kita bisa langsung login atau sign up. Nah, karena saya sudah punya akunnya, jadi kita bisa langsung login menggunakan email. Nah, ini adalah tampilan awal ketika setelah login. Di sini ada tulisan desain apa saja. Ada presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran, kantor, dan lainnya. Kita akan coba menggunakan presentasi. Nah, di sini presentasi pun dibagi menjadi berbagai macam. Kita menggunakan presentasi ini ya, yang paling kiri. Dan teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal dari presentasi. Jadi di sini ada lembar kosong yang bisa nanti kita akan tulis dengan berbagai macam tulisan dan foto. Lalu di sini di sebelah kiri kita akan melihat ada berbagai macam template yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, coba kita menggunakan template ini. Nah, ketika kita sudah mengklik template, di sini ada 25 halaman lagi desain di setiap halamannya. Jadi di sini ada untuk judul, di sini ada untuk misalkan subjudul, ada untuk quotes dan lain sebagainya. Dan kita sekarang coba untuk klik yang untuk judul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita bisa langsung ganti tulisannya. Misalnya, kita ganti ini pertemuan 1. Nah, untuk ini kita bisa ganti langsung ke keanekaragaman hayati. Nah, di sini kita bisa juga ganti langsung dengan nama teman-teman atau diganti dengan tulisan yang teman-teman ingini. Nah, setelah ini, misalnya teman-teman tidak puas dengan gambar di belakang ini, gambar latarnya. Teman-teman bisa langsung ganti gambar latar atau warna latar ini di sini. Kita klik latar dan di sini ada warna. Nah, kita bisa pilih warna yang sudah disediakan oleh Canva seperti ini. Atau kita bisa pilih sendiri warna yang diingini dari sini. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin mengganti dengan gambar, kita bisa pilih dari sini. Kita bisa pilih ada berbagai macam gambar yang sudah disediakan oleh Canva yang untuk bisa kita pakai menjadi latar belakang. Contohnya seperti ini. Nah, atau ini. Jadi selama tulisan ini ada tulisan gratis, kita bisa menggunakannya. Nah, misalkan kita ingin mencari latar pohon.
Nah, di sini ada berbagai macam jenis pohon yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin gambar pohon yang ini. Nah, atau misalnya teman-teman pengen gambar yang ini, atau pengen balik ke yang tadi, kita bisa langsung klik di sini ada undo atau urungkan, atau bisa dengan cara mengklik Ctrl plus Z dari keyboard teman-teman. Seperti ini. Nah, atau selanjutnya. Nah, misalkan kita menggunakan ini. Nah, kita juga bisa mengganti font yang ada di sini. Misalkan kita mau ganti di sini. Kita mau ganti ini. Dan atau ada berbagai macam font lainnya yang bisa teman-teman pilih. Kita mau pakai ini. Dan kita pengen kecilin ukuran tulisannya. Atau kita bisa bold, atau kita miringin, rata tengah, rata pinggir, rata kanan kiri. Nah, habis itu kita bisa membuat efek dari tulisannya. Kita bisa membuat, misalkan contohnya di sini ada bayangan, ada timbul, ada berongga, ada splice, ada echo, ada glitch, ada neon. Misalkan kita pakai bayangan. Nah, di sini bayangan pun ada pengaturannya. Di sini ada offset, kita bisa atur offsetnya. Nah, selanjutnya kita bisa atur arah bayangannya. Seperti ini. Nah, kita bisa atur buram bayangannya. Kita bisa atur juga transparasi bayangannya. Nah, selanjutnya kita bisa di sini ada bentuk. Ini ada bentuk standar, yaitu datar gini, seperti yang udah kita lihat di sini, lurus. Dan di sini ada lengkungan. Lengkungan jadinya seperti ini. Nah, ketika kita klik lengkungan, di sini ada pengaturannya. Lengkungannya bisa kita atur mau semana. Mau seperti ini atau seperti ini. Nah, misalkan saya mau seperti ini. Terus kita bisa kecilin dari sini. Bisa kita geser. Nah, seperti ini. Dan ketika kita ingin membuat animasi, kita bisa langsung klik ini, animasikan, dan di sini ada berbagai macam animasi seperti ini. Nah, misalkan saya pilih Rise. Oke. Dan di sini kita juga bisa membuat animasi dari pertemuan satu ini. Misalkan saya pilih ini. Dan ini saya juga ingin pilih ini. Oke, fade. Nah, selanjutnya kita bisa klik di sini, tambahkan halaman. Nah, tambahkan halaman. Kita bisa langsung klik di sini lagi template, dan kita bisa milih jenis seperti apa halaman berikutnya. Misalnya saya ingin halaman selanjutnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada tulisan Canva. Nah, artinya ini adalah Canva gambar yang berbayar. Jadi kita bisa ganti dengan gambar yang gratis atau tidak berbayar. Nah, kita bisa pilih, misalkan kita cari tanaman. Nah, misalkan kita pakai gambar yang ini gratis. Oke. Kita langsung drag ke sini. Ini kita bisa hapus dan kita ganti dengan gambar ini. Nah,
misalkan kita ingin membahas ke apa itu, sini kita bahas keanekaragaman hayati. Bisa tulis misalkan keanekaragaman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti misalnya dengan keanekaragaman hayati. Tuh. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ganti tulisan yang di sini nih. Kita bisa langsung klik ini, bisa ganti di sini. Misalnya kita ingin pakai ini atau ini, bisa kita ganti dengan ini atau ini. Nah, bisa kita gedein juga tulisannya. Nah, seperti ini. Kita bisa geser juga biar bisa di tengah-tengah. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita mau buat tambahan video. Misalkan kita mau nambahin video, kita bisa masukin video yang sudah digunakan. Misalnya kita cari video apa, hewan. Misalnya hewan, di sini ada berbagai macam jenis hewan yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Misalnya kita mau menggunakan hewan, ada hewan di sini, hewan angsa yang lagi berenang. Oke, nah bisa kita bikin full layar. Oke, dan misalkan nih di video ini teman-teman mau tambahin font. Nah, misalnya teman-teman mau nambahin teks, di sini kita bisa langsung klik teks. Kita bisa pilih teks yang sudah ada di sini. Misalnya kita mau tulis lagi di sini, misalkan pakai ini. Nah, di sini teman-teman bisa edit tulisannya. Misalkan tambahin misalkan angsa. Nah, kita bisa langsung edit dan masukin di sini. Dan kita bisa tambahkan animasi. Misalnya seperti ini, ini atau ini. Kita coba pilih yang ini aja. Nah, habis itu atau teman-teman mau menambahkan teks yang di luar dari ini, pilihan yang sudah tersedia. Teman-teman bisa langsung klik di sini, tambahkan judul, subjudul, atau tambahkan sedikit teks isi. Kita tambahkan misalnya sedikit teks isi. Nah, misalkan kita tambahkan, misalkan kita tulis di sini, angsa adalah burung air. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa geser. Kita bisa gedein tulisannya, bisa kita bold, bisa kita ganti fontnya. Misalnya ini, dan kita pakaikan animasi. Misalkan ini. Nah, dan slide selanjutnya misalkan kita mau mengupload foto dari galeri kita.
kita bisa langsung klik di sini, unggahan. Nah, di sini ada gambar-gambar tersedia atau kita unggah media dari perangkat. Kita bisa lihat di sini, misalkan saya pakai yang ini, kita bisa open dan kita klik. Nah, di sini kita bisa langsung sesuaikan ukuran yang kita inginkan ke dalam slide. Nah, kita bisa ganti lagi latarnya dengan warna yang kita inginkan. Misalnya seperti ini atau seperti ini. Seperti ini. Nah, atau kita juga bisa mengunggah video yang sudah kita miliki juga ke dalam slide yang kita ingin buat. Nah, misalkan kita ingin tambahkan lagi setelah jadi ini kita bisa animasikan juga gambarnya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ada berbagai macam jenis ya animasi yang bisa kita gunakan untuk foto tersebut. Misalkan kita pilih yang ini, thumbnail. Nah, selanjutnya setelah ketika itu kita bisa tulis di sini tulisan terima kasih. Kita bisa klik di sini, kita bisa tulis di sini, dan bisa ngambil dari sini ya, thank you. Nah, seperti ini kita juga bisa ganti animasinya, kita bisa buat. Nah, misalkan tanknya seperti ini, view-nya kita bisa ganti juga seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman, yang kita bisa ganti tulisannya. Warna tulisannya bisa kita ganti di sini. Bisa kita ganti begini. Nah, warnanya juga bisa kita ganti. Misalnya di sini. Nah, seperti ini. Ada berbagai macam ya, kita bisa ganti juga dan kita bisa menyesuaikan warna dengan foto yang ada di sampingnya. Misalkan seperti ini ada elemen-elemen warna yang sudah disediakan oleh Canva sesuai dengan gambar yang ada di sebelah sini. Nah, misalkan kita ingin menggunakan warna ini, nah seperti ini. Jika kita misalkan ingin dibuat agak miring, kita bisa klik ini. Ini bisa kita atur mau miring sebagaimana. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan audio. Jika ingin berbentuk video, kita bisa menambahkan audio. Di sini teman-teman bisa pilih dari audio yang sudah disediakan oleh Canva. Misalnya ada ini. Misalnya teman-teman bisa pilih ini. Atau kita bisa pilih ini. Nah, misalkan kita ingin pilih ini, kita bisa pause di sini. Nah, sudah selesai teman-teman. Kira-kira seperti itu cara pengerjaan dan cara menggunakan Canva. Nah, selanjutnya kita bisa download di sini. Kita bisa unduh. Nah, di sini ada jenis file, kita bisa pilih
ada video MP4, ada GIF, ada cetak PDF, ada PDF standar, JPG, dan PNG. Karena tadi kita menggunakan banyak animasi dan audio, kita bisa langsung pilih video MP4. Dan kita bisa pilih halaman berapa kira-kira yang ingin kita unduh. Selanjutnya, sebelum kita unduh, kita bisa lihat dulu tampilan ketika sudah jadi video nanti. Di sini ada standar, putar otomatis, dan tampilan presentasi. Kita pilih yang putar otomatis, dan kita pilih misalkan di sini 3 detik per slide. Contohnya, kita akan coba tampilkan ya. Nah, segitu aja teman-teman penjelasan dan cara kerja dari aplikasi Canva ini. Nah, setelah menggunakan aplikasi Canva ini, menurut saya terdapat kelebihan maupun kekurangannya. Nah, kelebihannya ini menurut saya aplikasi Canva ini mudah kita akses, dapat digunakan di handphone maupun dari laptop dan komputer kita. Size aplikasinya pun tidak besar, karena itu tidak perlu menggunakan gawai dengan spesifikasi tinggi untuk mengaksesnya. Saya sendiri menggunakan Canva ini di handphone saya dengan lancar dan tanpa masalah, yang mana spesifikasi HP saya hanya dengan memori internal 32 GB dan RAM 2 GB. Cara penggunaannya pun mudah dan praktis, karena sudah tersedia berbagai macam dan banyak template maupun fitur-fitur yang dapat kita gunakan dengan bebas dan gratis. Sedangkan untuk kekurangannya, karena aplikasi Canva ini berbasis online, jadi kita harus menggunakan kuota untuk mengoperasikannya. Jadi ketika sedang tidak ada kuota atau sedang tidak ada wifi, maka kita tidak bisa mengakses aplikasi ini. Lalu ketika kita ingin membuat video atau file dengan format MP4, kita tidak bisa memasukkan audio atau rekaman suara penjelasan materi ke dalam sebuah slide. Jadi kita harus memisahkan antara video dan rekaman suara penjelasan materi yang ingin kita sampaikan. Lalu selanjutnya, jika kita ingin mengunduh video yang telah kita buat, itu akan memakan memori yang cukup besar. Jadi harus menggunakan gawai yang memori internalnya memadai atau ada kartu memori tambahan agar cukup untuk mengunduh video. Baik, itulah penjelasan mengenai aplikasi Canva yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat membantu dan menginspirasi teman-teman semua untuk membuat presentasi maupun video untuk mengajar. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.